Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita bertemu lagi dalam video salah satu modul matematika dasar 2B, yakni mengenai matriks. Untuk latar belakang, dalam matematika dan engineering, matriks seringkali digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi jika kita punya sistem persamaan linear, maka sistem tersebut diubah ke dalam bentuk matriks, kemudian bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep matriks inverse. Dalam bidang ekonomi, jika permintaan dan penawaran itu linear, maka tentu akan muncul sistem persamaan linear dua variabel. Maka lagi-lagi dalam hal ini bisa diterapkan konsep matriks untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kajian nutrisi pun, manajemen asupan nutrisi juga bisa diselesaikan masalahnya dengan menggunakan matriks inverse. Indikator yang diharapkan bisa dicapai setelah menonton video ini, yakni diharapkan kita kenal dengan matriks, kemudian paham apa saja operasi dasar pada matriks, kemudian kita paham perkalian matriks dan sifat-sifatnya, kemudian apa itu matriks yang memiliki inverse, kemudian kita bisa menentukan inverse dari suatu matriks. Definisi matriks. Matriks adalah jajaran persegi panjang yang tersusun atas bilangan-bilangan. Lazimnya kita menyebut matriks itu matriks A berukuran M dikali N. Nah, artinya adalah matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, di mana entry-entry matriks disebut elemen-elemen pada matriks disebut dengan entry-entry matriks. Adapun elemen dari matriks itu, jika kita punya matriks A, seringkali ditulis dalam kurung siku A, I, J, di mana I dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N. Dan disusun susun berjejer ya, A11, A12 sampai A1N pada baris pertama. A21, A22 sampai A2N pada baris kedua, dan seterusnya hingga AM1, AM2 hingga AMN untuk baris ke M. Terdapat dua jenis matriks khusus ya, yakni matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris itu hanya memiliki satu baris saja. Jadi ilustrasinya itu diberikan oleh matriks baris R dan entry-entry-nya R1J, jadi matriksnya berukuran 1 kali N ya. Untuk J-nya dari 1 sampai N. Sedangkan matriks kolom hanya memiliki satu kolom saja. Ilustrasinya matriks C, entry-entry-nya C, J1, jadi berukuran N dikali 1. Kita lanjut ke operasi dasar pada matriks. Jadi dua matriks dikatakan setara jika misalkan kita punya matriks A dan matriks B dengan masing-masing entry-nya AIJ dan BIJ. A disebut setara dengan B jika dan hanya jika berlaku setiap entry-entry matriks A dan B pada posisi yang sama, nilainya juga sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ. Kemudian misalkan kita punya dua buah matriks A dan B berukuran sama, yakni M dikali N. Jadi kita definisikan matriks C sebagai hasil penjumlahan matriks A dan matriks B, di C sama dengan A ditambah B, itu entry-entry-nya misalkan entry dari C, yakni CIJ diberikan oleh hasil penjumlahan AIJ ditambah BIJ. Sedangkan matriks D sebagai matriks hasil pengurangan A dikurangi dengan matriks B,
itu entry-entrynya adalah D, I, J sebagai A, I, J dikurangi B, I, J. Ini tidak susah ya. Nah, ini sifat-sifat matriks yang diharapkan bisa kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan matriks. Terkhusus untuk sifat penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kita punya matriks A dan matriks B berukuran sama, M dikali N, sekarang diperkenalkan matriks 0. Yakni matriks berukuran M dikali N yang entry-entrynya bernilai 0 semua. Maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita jumlahkan A tambah B terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan dengan C, hasilnya akan sama dengan A ditambah B tambah C. Matriks 0 ditambah A itu akan sama dengan A ditambah matriks 0, hasilnya adalah A. Kemudian matriks A ditambah dengan minus dari matriks A, itu akan sama juga nilainya dengan minus matriks A dijumlahkan dengan A dan nilainya adalah matriks 0. Ini sebagai ilustrasi ya, misalkan diberikan matriks A dan matriks B serta matriks C sebagai berikut, maka akan kita tunjukkan bahwa A ditambah B kurang C itu akan sama dengan A ditambah B dikurangi C. Secara pengucapan mungkin terdengar sama ya, tapi di ruas kiri kita kurangi B dengan C terlebih dahulu, kemudian A kita tambahkan dengan hasil pengurangan ini, kemudian akan kita cocokkan apakah sama dengan kita jumlahkan A dengan B terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kurangi dengan C. Sebagai langkah awal kita cari hasil B dikurang C dan A ditambah B terlebih dahulu. Kemudian barulah kita tentukan A ditambah hasil pengurangan tadi. Kemudian hasil penjumlahan tadi kita kurangi dengan C, kita samakan. Kita cocokkan hasilnya ternyata sama. Jadi jelas bahwa B dikurang C, kemudian kita tambahkan dengan A ya. A ditambah B kurang C. Ternyata sama dengan kita jumlahkan terlebih dahulu A dengan B, kemudian baru kita kurangi dengan C. Lanjut, perkalian matriks dengan skalar. Misalkan matriks A berukuran M dikali N dan K suatu skalar atau konstanta ya. Jadi matriks E dikatakan hasil perkalian matriks A dengan skalar K, notasinya adalah E sama dengan K dikali A, itu entry-entrynya adalah EIJ sama dengan K dikali AIJ. Jadi setiap entry-entry pada matriks A kita kalikan dengan skalar K. Ini sifat-sifat matriks yang diharapkan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matriks terkhusus untuk perkalian dengan skalar. Jadi misalkan A dan B serta O masing-masing menyatakan 3 buah matriks. O adalah matriks 0 yang kesemuanya berukuran M dikali N. Kemudian kita perkenalkan 2 buah skalar K dan L, 2 skalar yang berbeda atau boleh sama ya. Maka berlaku K dikali penjumlahan A tambah B itu akan sama dengan penjumlahan KA ditambah KB. Penjumlahan K dengan L dikali dengan A itu akan sama dengan penjumlahan KA ditambah LA. Kemudian K dikali perkalian L dengan A itu akan sama dengan perkalian K dengan L baru dikali dengan A. Skalar 0, ini skalar 0 ya. Skalar 0 dikali dengan matriks A itu menghasilkan matriks 0. Nah, ini sifat lanjutan ya. Jadi jika kita punya perkalian matriks skalar, K dikali A menghasilkan matriks 0, maka akan berlaku tepat salah satu. Jika bukan K-nya sama dengan 0, maka pastilah matriks A-nya merupakan matriks 0. Ini cukup gampang untuk dilihat ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Misalkan kita punya 3 buah matriks A, B, dan C. Kita tentukan 2B dikurangi C dikurangi setengah dari A. Ini cukup gampang. Kita tentukan terlebih dahulu 2B dikurangi C. Kemudian kita kurangi dengan, hasilnya kita kurangi dengan setengah dari A. Operasi dasar pada matriks selanjutnya adalah transpose matriks. Ini salah satu properti yang cukup penting ya.
Di matriks A misalkan berukuran M dikali N, entry-entrynya adalah A, I, J. Maka transpos di matriks A lazimnya dinotasikan A pangkat T ya. Di transpos dari matriks A itu berukuran N dikali M dengan entry-entrynya A, J, I. Jadi matriks A berukuran M dikali N dengan entry-entry A, I, J. Maka matriks transpos A, yakni A transpos, itu berukuran sebaliknya N dikali M. Dengan entry-entry-nya mempunyai indeks yang sebaliknya juga, yakni A, J, I. Adapun sifat dari transpos matriks ini ya, untuk kemudahan dalam penyelesaian permasalahan, misalkan kita punya matriks A dan B berukuran sama, yakni M dikali N, dan kita misalkan K suatu skalar, maka berlaku matriks A kita transposkan, kemudian kita transposkan kembali, maka hasilnya adalah matriks A. Penjumlahan dari matriks A dengan matriks B, kemudian kita transposkan, itu akan sama dengan penjumlahan transpos masing-masing matriks A dan matriks B. Kemudian perkalian skalar matriks A dengan K, kita transposkan, maka itu akan sama dengan perkalian skalar K dengan transpos matriks A. Cukup gampang untuk diingat ya. Ini sebagai ilustrasi saja, misalkan kita punya matriks A, akan kita periksa apakah 2 dikali transpos matriks A itu apakah sama dengan transpos dari 2A. Kita periksa, misalkan bukannya A transpos itu ya cukup kita transposkan saja gitu kan, kita ganti posisinya ya. Kemudian kita kali 2 hasil transpos dari A sebelumnya, kemudian kita periksa, kita kali dengan 2 terlebih dahulu matriks A-nya, kemudian kita transposkan, dan ternyata hasilnya adalah sama. Jelas bahwa 2A transpos itu kan sama dengan transpos dari 2A. Nah, ini salah satu operasi yang cukup penting, yakni operasi perkalian matriks. Jadi, untuk hal ini ukurannya masih sama ya. Ukurannya bisa dibilang nyambung gitu ya. Di matriks A berukuran M dikali L, matriks B berukuran L dikali N, ya ujungnya ya, M dikali L dengan L dikali N. Maka matriks F sebagai perkalian matriks A dan matriks B, F sama dengan AB itu perkalian apa? Perkalian baris di matriks A dengan kolom di matriks B. Maka masing-masing entry untuk baris dan kolom itu akan menjadi indeks di setiap unsur matriks F. Cukup mudah untuk dilihat ya. Nah, ini sifat-sifat perkalian matriks yang semoga bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan matriks. Jadi kita punya A, B, dan C 3 matriks sebarang yang kita asumsikan ukurannya nyambung ya, agar perkaliannya berlaku. Sekarang misalkan K suatu skalar, maka berlaku apa? Pertama, jumlahkan A dengan B dikali dengan C, itu akan sama dengan penjumlahan AC dengan BC. A dikali penjumlahan B dengan C, itu akan sama dengan penjumlahan AB dengan AC. Hasil perkalian AB dikali dengan C ternyata sama dengan A dikali dengan hasil perkalian BC. A dikali matriks 0 itu akan sama dengan matriks 0 dikali A, dan itu adalah matriks 0. K dikali hasil perkalian AB itu akan sama dengan perkalian skalar K dengan A terlebih dahulu dikali dengan B, atau akan sama juga dengan A dikali perkalian skalar K dengan B. Lanjut, perkalian AB jika ditransposkan itu akan menghasilkan perkalian dari B transpos dengan A transpos. Ini agak tricky sedikit ya. Nah, ini berdasarkan perkalian sebelumnya, maka kita bisa mengetahui operasi berulang untuk pangkat gitu ya. Jadi misalkan A matriks berukuran N kali N ya, jadi ukurannya masih sama. Matriks ujung sangkar, misalkan K suatu bilangan bulat positif, maka berlaku
Di A pangkat K itu kan A dikali A pangkat K kurang 1. Itu juga akan sama dengan A dikali A pangkat K kurang 2 hingga perkalian sebanyak K kali. Ya. Kata lain, operasi ini mengalihkan matriks A, operasi A pangkat K mengalihkan matriks A dengan dirinya sendiri sebanyak K faktor. Nah, sebelum lanjut, ini ada matriks khusus lainnya, yakni matriks identitas. Jadi berukuran n dikali n, matriks ini lazimnya dinotasikan I ya, IN, dengan diagonal utamanya adalah 1 dan 0 untuk entry lainnya. Jadi misalkan I3 itu isinya apa aja? 100, 010, 010, 1. Jika IN ya berarti 1, 0 sampai unsur ke n itu 0 gitu kan. Dan seterusnya di mana hanya diagonalnya saja yang bernilai 1. Di sifat matriks terkait identitas ini adalah jika A itu suatu matriks berukuran M kali N, maka AIN itu A, ya, IM dikali A juga A. Identitas ya. Nah, ini ilustrasi perkalian dua buah matriks akan ditunjukkan. Misalkan A dan C dua buah matriks berikut, akan ditunjukkan ternyata perkalian A dengan C itu tidak sama dengan perkalian C dengan A. Di penjumlahan kita tahu ya, A tambah C kan sama dengan C tambah A. Namun ternyata hal ini tidak berlaku di perkalian. Nah, kita lihat, kita cari A dikali C terlebih dahulu. Ini gampang ya. Min 2 kali 2, min 1 kali 3, 0 dikali 5. Maka jadilah unsur pertama di baris pertama dan kolom pertama. Hasilnya min 7. Itu pula untuk hasil lainnya. Min 2 dikali min 1, min 1 dikali 3, 0 dikali 0. Maka menjadi entry untuk matriks di baris pertama ya. Kolom kedua. Hasilnya min 1. Begitu seterusnya. Kita cocokkan apakah A dikali C sama dengan C dikali A, ternyata tidak ya. Nah, ini yang sudah disinggung di latar belakang tadi, inverse matriks ini cukup penting ya. Misalkan A matriks bujur sangkar berukuran n dikali n, kemudian B juga matriks bujur sangkar lainnya n dikali n, yang memenuhi A dikali B sama dengan B dikali A. Jika hasilnya itu menghasilkan matriks identitas berukuran n kali n, maka dalam hal ini B disebut inverse dari A dan dinotasikan B sama dengan A pangkat min 1 ya. Jika A memiliki inverse, maka A dikatakan matriks invertible atau matriks non-singular. Sebaliknya, jika matriks A tidak memiliki inverse, maka A dikatakan matriks singular. Ini cuma penotasian saja ya. Lazimnya digunakan di matematika maupun engineering untuk menyatakan sifat matriks terkait inverse ini. Matriks inverse itu tunggal ya. Jadi jika kita punya matriks A, n kali n, misalkan B dan C keduanya inverse dari matriks A, maka pastilah B itu akan sama dengan C. Ya. Tidak sulit untuk dilihat ya. Ini hanya menggunakan sifat dari inverse matriks. Nah, sifat matriks inverse ini ya, cukup mudah untuk diingat ya jika kita kaitkan dengan transpose tadi. Bentuknya lumayan mirip ya. A pangkat min 1, A inverse. Jika kita inversekan lagi, maka akan kita peroleh matriks A. A dikali B kita inversekan, itu akan menghasilkan B matriks inverse dari B dikali dengan matriks inverse dari A. Ya. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks, ya ini adalah proses ya. Ini bagi yang mencoba silahkan. Jika kita punya matriks bujur sangkar A berukuran 2 kali 2, determinan A dinotasikan dengan det A diberikan oleh A11 kali A22 dikurangi A12 dikurangi A11 dikali A22 dikurangi dengan A12 dikali A21. Itu determinan dari A. Matriks inverse dari matriks A berukuran 2 kali 2 diberikan oleh 1 per determinan dari A dikali dengan, perhatikan ya,
A22 min A12 min A21 A11. Ini akan ada jika determinan dari A tidak 0 ya. Jadi kalau determinannya 0 tentu hasilnya tidak akan kita bisa peroleh gitu. Nah, untuk formulasi inverse dari matriks A ini opsional untuk dipelajari ya. Namun prosesnya tidak susah. Jadi kita tadi punya apa? A dikali B kan sama dengan matriks identitas. Ya, kita misalkan B itu intrinya PQRS ya. Jadi A dikali B sama dengan I, bentuknya seperti ini. Nah, nanti penyelesaiannya dalam bentuk ya sistem persamaan diselesaikannya. Nah, jika ini kita lebih lanjut kita selesaikan, akan kita peroleh hasil-hasil berikut, dimana jika kita misalkan A11, A22 dikurangi A12, A21 adalah determinan dari A, maka kita peroleh ini. Ini sesuai dengan formulasi matriks inverse yang kita berikan sebelumnya. Ya. Nah, ini untuk matriks berukuran 3x3 di sini hanya diberikan determinan aja. Di determinan dari matriks A berukuran 3x3 diberikan oleh ini ya. Di triknya itu kita jumlahkan, A11, A22, A33 dengan A12, A23, A31, A13, A21, A32, kita jumlahkan ya, ketiga-tiganya. Kemudian kita kurangi dengan penjumlahan dari A13, A22, A31, A12, A21, A33, kemudian A11, A23, A32. Bisa dilihat di sini ya. Cukup gampang. Nah, ini salah satu teorema yang sering digunakan ya. Cukup diingat saja. Jadi kita punya matriks ujur sangkar berukuran n kali n. Maka A mempunyai inverse ya. Jika dan hanya jika determinan matriks A tidak 0. Jadi cukup kita periksa determinan dari A. Jika dia bernilai 0, maka dia tidak punya inverse berarti. Ini berlaku ya. Sebaliknya jika determinannya tidak 0, maka A pasti mempunyai inverse. Ini ilustrasinya ya. Jadi misalkan kita punya dua buah matriks ujur sangkar berukuran 2 dikali 2. Diberikan A dan B. Apakah ada inverse matriks A dengan B? Ya, pertama kita periksa dengan determinan. Di determinan dari A min 5, ya tidak 0 ya. Determinan dari B adalah 0. Sehingga matriks A pasti mempunyai inverse, sedangkan B tidak. Adapun inverse-nya itu kita pakai formulasi tadi ya. 1 per determinannya kita kali dengan matriks yang ada di formulasi tersebut, maka kita peroleh inverse dari matriks A. Gampang ya. Baik, sekian video tentang matriks pada modul 2B. Jika ada yang ingin berkomentar, silahkan. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.